Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Duluran, salam cerdas buat semuanya. Matur suwun buat teman-teman yang selama ini selalu support dan dukung channel ini. Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam. Rasa hormat dan bakti kita kepada para leluhur-leluhur kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada orang-orang yang selama ini mendukung perjalanan hidup dan spiritual kita. Pembahasan kita malam ini adalah tirakat terbaik di saat hari kelahiran kita. Biasanya dalam ajaran Jawa ini ada namanya puasa weton, yaitu puasa di mana saat hari kelahiran kita itu dilakukan 24 jam, bisa dimulai dari jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi, jam 5 sampai jam 5 lagi, atau bisa dimulai tepat tengah malam jam 12 sampai jam 12 lagi. Di samping puasa ini, sampean bisa melakukan tirakat-tirakat yang mungkin lebih efektif untuk teman-teman semuanya yang mungkin ada di perantauan, lagi jauh dari keluarga, juga bisa melakukannya. Untuk niat puasa weton, niat adalah sesuai apa yang menjadi tujuan kita. Kita buat versi bahasa Indonesia saja karena banyak teman-teman kita dari seluruh Nusantara. Niat saya puasa hari kelahiran saya tujukan buat kaki mong, nini mong, kakang kawah di hari-hari, saudara saya 4, 5 wujud itu untuk puasanya. Puasa bisa dilakukan puasa mutih dengan kita hanya makan nasi dan air untuk pembersihan diri kita. Tetapi sebaiknya sebelum puasa, teman-teman semuanya sediakan bunga 7 rupa untuk mandi. Tambahkan beras 1 gelas boleh, tambahkan telur ayam kampung, tambahkan uang receh. Nah, itu dipakai untuk mandi sebelum puasa. Niatnya juga kita pakai bahasa Indonesia saja. Niat saya memandikan atau membersihkan jiwa raga saya
Sesimpel itu saja. Niat saya membersihkan jiwa raga saya untuk mandi besar. Habis itu puasa. Nah, untuk berbukanya nanti setelah sampan menjalankan puasa, sampan sediakan 1 gelas air. Dalam gelas itu kasih bunga mawar, kenanga, kantil, atau bisa dibilang bunga telon. Nah, itu diminum waktu sampean buka pertama kali. Puasa weton atau tirakat hari kelahiran, fungsinya adalah bersyukur kepada alam semesta bahwa kita sudah dilahirkan di alam dunia ini. 1. Kedua, kembali ke kesadaran diri bahwa kita hidup, kita diberi kehidupan, kita sudah ditakdirkan menjadi seorang manusia di tempat masing-masing, karena ini tidak bisa memilih kita. Penciptaan kita ini kita tidak bisa memilih. Saya harus lahir di Jawa, saya harus lahir di Kalimantan, saya harus lahir, tidak bisa memilih. Maka kita hanya wajib bersyukur karena sudah dilahirkan sebagai manusia dari kedua orang tua kita. Jadi namanya sadar diri, kembali menyadari tentang diri kita sendiri, tentang kelahiran kita sendiri. Fungsi ketiganya, di saat kita sudah selalu menyadari diri, sudah selalu kembali ke dalam kesadaran diri, maka apapun yang kita cita-citakan, apapun yang menjadi tujuan hidup kita, pasti selalu kita gunakan kesadaran untuk mewujudkannya. Kalau puasanya tujuannya adalah menghandle hawa nafsu kita, amarah, supiyah, alwamah kita, agar kembali ke mutmainah. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan biar selalu mendapat kebaikan dalam diri kita. Kalau memang tirakat-tirakat yang di depan tadi sampean tidak bisa melakukan, setidaknya di saat hari kelahiran panjenengan semuanya, bagikan sesuatu kepada orang lain. Entah itu uang, entah itu makanan, bagikan. Di situ berarti menandakan bahwa diri panjenengan sadar, menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain. Di saat kita kaya, kita menghargai yang miskin, karena tidak ada yang miskin berarti tidak ada yang kaya. Saat kita kecukupan, bagilah orang yang kekurangan. Tanpa ada orang yang kekurangan, sampai juga tidak dibilang orang cukup. Saat pinter, berbagilah ilmumu, karena tidak ada orang bodoh, tidak ada orang pintar. Semua di alam semesta ini saling melengkapi. Tirakat, puasa,
di hari kelahiran kita adalah wujud kita menghargai diri kita sendiri, kita menyadari diri kita sendiri, dan juga menyadari penciptaan kita. Makanya dari leluhur-leluhur dulu dianjurkan untuk tirakat di hari kelahiran. Kalau niat mantra sesuai bahasa panjenengan masing-masing. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa tempat-tempat panjenengan masing-masing. Yang penting jelas. Yang penting jenengan paham dengan tujuan sampeyan melakukan tirakat. Jadi orang tirakat itu kalau nggak punya tujuan, ya sia-sia. Tujuannya itu penting. Mantra ini adalah memperjelas tujuan dari panjenengan semuanya melakukan tirakat. Semua harus bersinambungan. Yang penting dilakukan 24 jam. Niatnya, niat saya puasa weton, atau niat saya puasa hari kelahiran saya. Saya tujukan kepada kaki mong, nini mong, kakang kawah di hari-hari sedulur papat. 5 wujud. Ini yang sudah wujud, ini yang kelima. Wujud diri kita. Agar apa? Memperbaiki roh kita, kualitas kita, kualitas diri kita. Bahkan ini bisa membuka kesadaran cakra-cakra dalam diri panjenengan, kesehatan panjenengan, rezeki panjenengan. Jadi buat panjenengan semua yang mau melakukannya, monggo. Kita saling berbagi. Doa saya buat panjenengan semuanya yang sudah support, sudah dukung channel ini, tambah sehat, tambah sukses, tambah makmur. Yang belum punya jodoh cepat punya jodoh. Yang usahanya lagi sepi laris kembali. Usahanya lagi di bawah cepat meningkat kembali. Yang keluarganya lagi kurang harmonis, segera harmonis kembali. Dan semua yang menjadi cita-cita panjenengan terwujud, direstui oleh Tuhan dan alam semesta. Itu dari saya. Seperti inilah diri saya, jadi kita itu berbagi. Saya sendiri juga melakukan tirakat di hari kelahiran saya. Dulu yang sering tirakat di hari kelahiran saya itu ibu saya. Jadi sebelum saya paham, itu yang selalu tirakat itu ibu saya. Karena orang Jawa bebarengan dengan weton 40-an. Jadi setiap ibu saya puasa neptu 40-an itu pas dengan weton saya. Jadi kantro seperti ini
Ini juga karena ibu saya yang sering menirakati saya, yang sering mendoakan saya. Jadi buat panjenengan semuanya yang sekarang hidupnya kurang senang, kurang bahagia, kurang kecukupan, kurang sukses, usahanya lagi runtuh, ingat orang tua sampean. Jangan-jangan sampean itu kurang menghargai kedua orang tua. Spiritual terbaik, puncak spiritual terbaik dalam dirimu di saat kamu mampu menghargai dirimu sendiri, menghargai orang tuamu, menghargai leluhurmu, dan juga menghargai setiap apapun yang berada di sekitarmu. Selama mulutmu masih mampu menjatuhkan, menghina, mencaci, memaki, berarti belajarmu spiritual masih kurang dalam. Terima kasih dari saya. Semoga ini bermanfaat. Dibantu like, subscribe, dan silahkan komen. Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya.